Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Tentunya kembali lagi di channel YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung dalam program Bandung Menjawab. Dan seperti biasa bersama saya Haris Bram selaku host pada Bandung Menjawab edisi hari ini tanggal 8 Mei 2024 di hari Rabu ya. Dan untuk Bandung Menjawab edisi kali ini diselenggarakan di Auditorium Rosyada Balai Kota Bandung. Dan tentunya seperti biasa nih wargi Bandung, di Bandung Menjawab kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang patut wargi Bandung simak. Karena untuk edisi kali ini Bandung Menjawab kita menghadirkan dua narasumber langsung nih terkait yang kemarin hari sempat buka media sosial, banyak sekali orang-orang yang mulai mengkhawatirkan kembali dampaknya sasar Lembang. Yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini kemarin ada dua kali gempa ya. Itu gempa di Garut dan juga Pangalengan. Nah, banyak orang yang bertanya, apakah ngaruh nggak sih ini gempa yang ada di Garut dan Pangalengan ini kepada sesar Lembang? Nah, kita sudah kehadiran narasumber kita ini dari BRIN. Nah, nanti mungkin untuk wargi Bandung ingin bertanya BRIN teh apa? Di sini kita sudah menghadirkan narasumbernya. Terus juga di sini ada dari BMKG Kota Bandung. Makanya untuk wargi Bandung kita simak dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kang. Ini ada Kang Virga ya. Kang Virga ini dari BMKG Kota Bandung selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi. Betul ya, Kang? Sehat, Kang? Yang ini kayaknya deh, Kang. Boleh. Ha, mangga. Sehat, Kang Virga? Alhamdulillah sehat Kang Haris. Betul. Kang Virga lagi sibuk apa sekarang, Kang? Ya ini mungkin menjawab beberapa pertanyaan di medsos dan juga mungkin karena kita kemarin juga habis ada kegiatan SLG Kang, Sekolah Lampang Gempa Bumi dan Tsunami di Cipatujah Tasikmalaya. Dan benar sekali yang tadi Akang bilang, kita juga merasakan itu Kang pada saat itu sebelum kita memulai kegiatan SLG, itu malamnya kita merasakan guncangan gempa yang dari Laut Selatan Garut itu Kang. Dan itu mulai Gitu. agak kerasa juga ya itu ya Kerasa Kang. untuk wargi Bandung juga itu merasakannya. Tapi selain Kang Virga di sini juga kita akan sapa ada Bapak Edi Hidayat nih selaku peneliti muda PRKG BRIN. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah baik Betul. Kang Haris. Nah Pak Edi, ini boleh dulu izin ke Pak Edi nih. Mungkin masyarakat Kota Bandung ingin lebih tahu juga sebelum nanti Haris menanya beberapa pertanyaan terkait sesar Lembang ini. BRIN itu sendiri apa sih Kang? Ya baik, terima kasih Pak Haris. Jadi BRIN itu salah satu lembaga ya, lembaga non departemen. BRIN sendiri singkatan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi dulu kita pernah hafal mungkin ya, ada namanya LIPI 8, Batan, kemudian BPPT. Nah itu semua di merger, digabung menjadi BRIN. Sehingga BRIN ini sekarang cakupannya jauh lebih besar, keilmuannya juga jauh lebih lengkap, ya, karena SDM-nya gabung pertama dari 4 tadi lembaga, kemudian beberapa peneliti juga ikut bergabung dengan BRIN. Jadi hampir semua keilmuan ada di BRIN, termasuk Betul, ya. nanti masalah tentang gempa bumi sendiri. Iya. Gitu. Nah, kalau dari BRIN Kang, lanjut nih mumpung Ya, pas banget nih kan tadi BRIN sendiri ini sering melakukan penelitian. baik. Nah, sesuai dengan tema kita Kang, apakah BRIN sendiri ini ada datanya tersendiri atau meneliti sendiri terkait sesar Lembang yang ada di Jawa Barat ini Kang? Ya, baik, terima kasih. Eh, Secara geologi Jawa Barat itu memang rawan bencana geologi, dan BRIN punya kewajiban sebagai lembaga riset untuk melakukan mencari sumber-sumber yang menjadi potensi terjadinya gempa di Jawa Barat. Nah, BRIN melalui pusat risetnya di bawahnya, pusat riset kebencanaan geologi, telah melakukan riset-riset gempa bumi. Jadi bukan cuma di Jawa bagian barat, tetapi seluruh Indonesia, dan datanya sudah lengkap. Jadi walaupun ya tetap dalam artian pengembangan untuk penelitian sesar tadi, patahan itu harus tetap dilakukan. Karena dengan data yang saat ini ada itu
kita masih membutuhkan dan teridentifikasi beberapa patahan yang akan menjadi sumber gempa di tempat lain, sehingga BRIN selalu melakukan aktivitas risetnya untuk mencari sumber-sumber gempa di patahan-patahan baru, dan itu yang kami lakukan seperti itu. Wah, jadi ada juga ya data Ya. dan penelitiannya terkait sesar Lembang ini. Tapi kita tahan dulu Pak Edi. Nah, Haris mau nanya sama Pak Virga. Pak Virga, kalau dari BMKG sendiri mungkin sama nggak pertanyaannya? Ada data terkait sesar Lembang ini? Apalagi yang tadi Haris di opening bilang, Kang, kemarin Garut, terus juga ada Kabupaten Garut ya, terus juga di Pangalengan. Nah, ini seperti apa sih? Apakah dari BMKG ada data tersendiri terkait aktivitas gempa yang ada di Jawa Barat yang bisa mendampak ke sesar Lembang, Kang? Baik, terima kasih Kang Haris. Dari BMKG sendiri terkait 2 gempa yang sebelumnya terjadi tepatnya di penghujung akhir bulan Maret, itu gempa di Laut Selatan Garut dengan magnitudo 6,2 itu memang diakibatkan oleh adanya intraslab di lempeng Indo-Australia. Sedangkan kalau misalnya kejadian gempa yang di Pangalengan, memang itu di situ teridentifikasi adanya sesar lokal yang ada di Pangalengan, tetapi untuk namanya sendiri mungkin masih belum teridentifikasi gitu. Mungkin secara geologinya itu memang sudah ada, tetapi untuk namanya sendiri mungkin yang belum dikasih nama gitu, Kang. Jadi itu tepatnya ada di sekitar sebelah barat dayanya Gunung Malabar ya, kurang lebih. Itu ada sesar tersendiri, tetapi tidak mungkin tidak berkaitan atau tidak akan men-trigger aktivitas dari sesar Lembang itu sendiri. Karena masing-masing sesar ataupun dari megatrasnya itu sendiri, dia sudah memiliki laju pergerakannya masing-masing, sehingga kegempaan di sini belum tentu akan memicu kegempaan di sesar lainnya, seperti itu, Kang. Jadi kalau untuk mungkin kemarin juga sempat ada beredar di medsos itu terkait aktivitas kegempaan di sesar Lembang juga, di tepatnya kalau tidak salah di desa Cicalung ya, Kang. Itu sempat itu heboh juga di medsos. Tetapi memang sampai saat ini kita dari data yang ada, kita tidak menemukan adanya aktivitas kegempaan tersebut yang pada diberitanya itu pertengahan bulan Ramadan kemarin. Tapi memang yang kita dapatkan ada parameter kegempaan pada bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 7 Maret, itu memang ada aktivitas kegempaan di sesar Lembang dengan magnitudo 1,9, Kang. Dan memang kalau kita lihat gitu secara historinya, mungkin kalau saya lihat trennya itu di Lembang sendiri, mungkin ada beberapa gempa yang mungkin tidak besar. Ya seperti contohnya gempa tanggal 14 Mei 2017 dan juga 18 Mei 2017 itu dengan magnitudo 2,8 dan 2,9, tetapi efeknya itu hanya dirasakan saja, Kang. Lalu yang mungkin yang terakhir yang pada saat di penghujung Ramadan tahun 2011, tepatnya tanggal 28 Agustus, itu ada gempa yang cukup merusak. Itu dengan magnitudo yang kecil atau kekuatan yang kecil dengan magnitudo 3,3, tetapi itu efeknya sekitar 200 hingga mungkin di berita lainnya ada yang 300 rumah yang mengalami kerusakan di Kampung Muril, Jambu Dipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat itu, Kang. Seperti itu. Betul. Tapi Kang Virga, tadi Kang Virga sempat ngomong gitu terkait sesar lokal. Nah, ini kalau bedanya apa nih, Kang? Mungkin masyarakat ingin tahu sesar lokal itu apa, terus dan bedanya apa dengan sesar Lembang ini, Kang? Nah, memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu secara geologi itu, Jawa Barat ini semuanya itu banyak patahan-patahan seperti yang mungkin yang sudah terkenal dan terakomodir dalam buku Pusgen itu sendiri. Kita misalnya sudah mengenal yang namanya sesar Cimandiri, Kang. Lalu ada sesar Lembang, sesar Garut Selatan, lalu sesar Baribis. Tetapi ada beberapa sesar yang mungkin baru diteliti, salah satunya mungkin dari teman-teman BRIN, dari teman-teman peneliti lainnya, itu adanya terkait sesar seperti sesar Cipamingkis, lalu ada sesar Citarik,
sesar Cugenang yang akibat gempa Cianjur 2022 kemarin, lalu ada sesar yang di Sumedang. Itu sebelumnya sesar-sesar itu belum diberi nama. Jadi kita lebih bilangnya mungkin sesar lokal karena memang terbukti dari apa kegempaan dari seismisitas itu kita mendapatkan menganalisis adanya data-data seismik di daerah-daerah tertentu di Jawa Barat, tetapi untuk sumbernya sendiri itu belum ada di dalam buku Pusgen tadi atau buku peta sumber dan bahaya gempa bumi Indonesia yang terakhir dirilis itu tahun 2017 Kang, dari tim Pusgen atau Pusat Studi Gempa Nasional, di mana salah satunya BMKG dan juga instansi lainnya sebagai anggotanya seperti itu Kak. Wow, dan ini ternyata memang banyak juga ya sesar-sesar lokal yang ada di Betul, Jawa Kang. Barat ini. Nah, Haris mungkin mau nanya sama Pak Edi selaku dari tim penelitian nih, Kang. Kalau ngomongin masalah sesar kan yang kita tahu bahwa sesar Lembang ini yang bakal nanti bisa terjadi gempa besar di Bandung dan sekitarnya. Nah, kalau misalkan dari Pak Edi sendiri, ada nggak Kang penelitian-penelitian terkait ternyata sesar di Bandung itu termasuk banyak atau enggak sih Kang selain sesar Lembang? Baik, terima kasih Kang Haris. Yang sudah jelas memang yang terpetakan ya. Jadi secara morfologi dilihat dari atas itu sangat nampak sesar Lembang itu. Dan kita bicara sementara sesar Lembang itu kenapa akan menjadi sumber, kalau kita bicara ke definisi, sesar Lembang itu adalah sesar aktif. Sesar aktif itu sesar yang akan berpotensi menjadi sumber gempa. Kenapa bisa menjadi sumber gempa? Secara definisi dia memotong batuan-batuan muda. Jadi batuan-batuan vulkanik muda terpotong. Nah, kalau ada batuan itu terpotong oleh suatu sesar, kita anggap sesar itu sebagai sesar aktif dan berpotensi menjadi sumber gempa. Nah, sesar Lembang itu seperti itu. Jadi secara hasil riset memang tidak bisa dipungkiri kalau sesar Lembang itu adalah sesar aktif yang berpotensi menjadi salah satu sumber gempa yang cukup besar di Bandung. Hasil riset seperti itu. Dan kemudian tadi pertanyaan dari Kang Haris, apakah ada gempa sesar-sesar lain yang memungkinkan di sekitar Bandung? Salah satu contoh sesar Cianjur ya. Sesar yang ada di Cianjur itu sebelumnya tidak terpetakan. Walaupun aktivitas kegempaan, histori sejarah kegempaannya ada. Tetapi sesar itu tidak nampak di permukaan. Beda dengan sesar Lembang. Kalau kita bicara dari Cibodas sampai barat pada Larang, itu garisnya kelihatan sekali. Jadi kalau pernah main ke Boska itu gawir sesarnya jelas sekali. Kalau sesar Lembang itu seperti itu. Nah, tetapi beda dengan sesar yang Cianjur misalkan. Itu tidak nampak di permukaan. Tetapi ternyata dia menjadi sesar aktif yang kemarin kita tahu telah terjadi gempa dan korbannya lumayan banyak juga. Kemudian yang menarik kemarin sesar yang di Sumedang. Sama juga. Jadi kalau kita bicara tadi menyambung dari Kang Pirga sampaikan, sesar-sesar lokal itu satu sisi dia memang belum terpetakan dengan baik. Karena di permukaannya tidak nampak. Tetapi aktivitas kegempaannya walaupun kecil dia ada. Nah, itu yang patut kita waspadai gitu. Jadi meskipun sesarnya tidak persis di kota Bandung, cuma di sekitaran Bandung, tetapi kan dampaknya akan mempengaruhi juga kota Bandung, getarannya itu. Apalagi misalkan tadi sesar-sesar yang sekarang belum terpetakan dengan baik. Termasuk tadi yang di Garsela ya, Garut Selatan, kemudian di sebelah utaranya kota Bandung juga nanti sesar lebih utara ke Subang, sesar Baribi seperti itu. Nah, potensi-potensi itu yang harus kita tetap waspadai. Jadi memang ada beberapa sesar yang belum terpetakan dengan baik, di bukunya Pusgen pun belum muncul. Dan itulah yang kami lakukan di BRIN. Jadi mencari sesar-sesar yang memang secara data ataupun sejarah kegempaannya itu belum lengkap. Sehingga kami cari seperti itu. Dan insya Allah tahun ini kami ditugaskan untuk memetakan sesar-sesar, mudah-mudahan ya nanti dengan BMKG juga bekerja samanya, memetakan sesar-sesar aktif atau yang berpotensi aktif di Jawa. Ya. Dan untuk sesar Lembang sendiri, mulai dari data geologi, data geofisika,
sekarang masih tetap dilakukan. Dan terakhir yang kami lakukan itu BRIN bekerja sama dengan EOS ya, Singapura, memasang apa namanya, alat geodetik ya, untuk mengukur seberapa kecil dia bergeser. Itu pun akan dapat kita lihat datanya, dan itu sedang kita lakukan juga sampai saat ini. Artinya memang konsen untuk sesar Lembang ini menjadi baik untuk kita gitu ya, karena posisi sesar Lembang ya kita tahu Bandung populasinya sangat padat, di Lembangnya pun juga sama seperti itu. Ya artinya kita tetap mewaspadai ya. Mewaspadai, tetapi bukan berarti kemudian kita harus kabur dari Bandung semua ya. Pindah takut Tidak, gitu ya. nah itu bukan seperti itu. Karena gempa itu dimanapun dia bisa terjadi. Bisa terjadi. Dan kita yang harus mewaspadainya saja. Betul. Ya. Nah, terima kasih nih Pak Edi. Kang Virga, ini kan tadi Haris sempat tanya juga kata Pak Edi. Kalau dari BMKG sendiri, ini ada pemantauan gak sih terkait pergerakan aktivitas dari sesar Lembang ini, dan mungkin nanti ada nggak dari BMKG sendiri punya peringatan lah? Wah ini udah mulai harus waspada nih buat ke masyarakat sendiri. Itu ada nggak sih dari BMKG alat atau data atau apapun itu? Siap, Kang Haris. Nah, terkait kita pemantauan sesar Lembang itu selain apa? Saat ini kita sudah memiliki alat seismometer atau seismograf di wilayah Jawa Barat itu, yang sebelum tahun 2019 itu hanya berjumlah kurang dari 10 buah. Lalu setelah 2019, 2021 kita melakukan penambahan sensor di kurang lebih sekarang ada 31 sensor di seluruh Jawa Barat. Itu juga didampingi oleh alat akselerograf dan juga intensity meter di seluruh Jawa Barat. Nah, untuk kasus untuk memantau aktivitas sesar Lembang sendiri, saat ini kita dengan mungkin masih namanya di sini Puslitbang BMKG itu menambah 6 sensor lokal. Jadi untuk memantau aktivitas khusus sesar Lembang saja itu sebanyak 6 titik, antara lain di kantor Kabupaten BPBD Kabupaten Bandung Barat, kantor Desa Pasir Langu, lalu ada di rumah pegawai yang di Cihideng, lalu di Gunung Batu, lalu di kantor Desa Sunten Jaya, dan juga di kantor Kecamatan Cimenyan, yang memang khusus untuk memantau aktivitas dari sesar Lembang itu sendiri. Namun sampai saat ini dari pemantauan alat itu dipasangnya di akhir tahun 2023 di bulan Desember. Tapi sayangnya itu sampai saat ini masih belum menangkap aktivitas kegempaan di sekitar sesar Lembang. Tetapi pada saat kemarin gempa di Sumedang, alat itu pun dipasang temporer di sekitar Sumedang itu, dan berhasil menangkap kegempaan di luar dari alat yang kita gunakan existing sekarang. Itu ada kegempaan yang tercatat juga. Itu informasi baiknya memang tercatat. Tetapi ya itu kita memang dari kenyataan yang tadi disebutkan bahwa aktivitas sesar Lembang sampai saat ini belum terdeteksi atau dia belum mengeluarkan energinya gitu. Di mana secara teori itu semakin sering suatu sumber sesar itu mengeluarkan energinya berupa gempa-gempa kecil, itu dia tidak akan untuk mengakumulasi energi ke energi yang maksimumnya itu, dia akan semakin lama gitu, atau semakin susah karena energinya dilepas, dia berarti berkurang lagi, berkurang lagi, berarti itu dia tidak akan berpotensi ke magnitudo maksimumnya, itu akan semakin kecil kemungkinannya. Itu dia gambarannya. Nah, sayangnya dari hasil pemantauan kita untuk aktivitas di sesar Lembang sendiri itu sangat minim. Nah, itu dia. Sehingga dari mungkin dari riset sebelumnya itu yang bisa mungkin masyarakat itu khawatir akan gempa yang dihasilkan dari sesar Lembang, seperti itu, Kang. Nah, jadi itu tadi memang, tapi untuk saat ini berarti belum ada ya Kang untuk aktivitas-aktivitas yang terlihat Iya. dari BMKG ya. Nah, terkait yang tadi sistem peringatan dini untuk gempa sendiri, kita
untuk peringatan dini itu belum ada. Belum ada. Kita baru ada sistem peringatan dini itu untuk tsunami, Kang, gitu. Jadi Oh. kalau gempa itu belum ada yang namanya informasi peringatan dini. Dia adanya informasi cepat saja gitu. Jadi biasanya 2 atau 3 menit setelah kejadian gempa itu akan dirilis parameternya dan disampaikan ke masyarakat seperti itu, Kang. Tuh, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya BMKG itu punya ya, kita tuh bisa juga ada ya. Ya, Jadi mudah-mudahan, minimal amin, Kang. kita tuh bisa antisipasi semua bencana yang ada di Kota Bandung khususnya. Jadi nih untuk warga Bandung mungkin kerasahan kemarin dengan adanya gempa Garut, Pangalengan itu tadi kalau kata BMKG tidak mempengaruhi atau tidak memancing aktivitas dari sesar Lembang ini karena punya jalurnya masing-masing gitu. Kang, ini mah pertanyaan Haris sebagai masyarakat umum nih, Kang. Memang gede, Kang, nanti kalau bakal terjadi sesar Lembang teh gitu. Bakal gede, bakal gimana gitu, Kang? Wah. Kan kalau di banyak orang yang bilang wah, oke pas sesar Lembang aktif atau gempa Bandung nggak tahu dah. Kan suka ada kata-kata gitu, Kang. Memang gede, Kang. Nah, memang dari hasil risetnya, salah satunya contohnya dari Dr. Mudrik Daryono yang memang penelitiannya lebih berfokus waktu ininya di sesar Lembang. Jadi dari penelitian Dr. Mudrik itu dan kawan-kawan, potensi dari sesar Lembang itu besar, Kang, yaitu 6,5 sampai dengan 7 Itu kategori magnitudonya. besar berarti ya 6,5 mah kan? Kalau mungkin dari secara ini dia masuknya gempa besar. Tapi ada lagi yang lebih besar seperti yang gempa Aceh itu dengan magnitudo 8,9 sampai 9 itu lebih besar lagi. Tetapi memang beda sumbernya itu dari subduksi gitu. Kalau misalnya Lembang itu dari berdasarkan ya risetnya Dr. Mudrik itu jadi berdasarkan parameter-parameter yang ada dari panjang sesar, dimensi sesarnya dan lain sebagainya itu dikalkulasi berpotensi menghasilkan gempa dengan magnitudo tadi 6,5 sampai dengan 7 seperti itu. Dan mungkin dari BMKG itu berdasarkan skenario berdasarkan potensi tersebut kita sudah membuat yang namanya peta shake map skenario seperti itu, Kang. Jadi dari berbagai sesar yang mungkin kita sumbernya berdasarkan buku Pusgen 2017 itu kita sudah menskenariokan peta guncangan dari masing-masing sesar itu, Kang. Dan kabarnya kabar mungkin kurang mengenakannya memang untuk dari hasil shake map itu untuk wilayah Bandung Raya itu, Kang, itu akan berdampak sekitar 5 minimumnya itu 5 sampai dengan bisa 8 MMI, Kang. Sebagai gambaran mungkin gempa Cianjur kemarin itu masuk kategori 6 sampai 7 MMI, Kang. Jadinya kalau misalnya itu sampai 7 sampai 8 MMI untuk di Bandung Raya itu Ya udah, Kang, kita skip Kang. dulu ya. Kita skip dulu. Tapi aduh, ini memang kalau ngomongin sesar Lembang ini menjadi memang kalau katanya Bandung mah nggak punya laut, nggak punya Gunung Merapi, tapi punya sesar Lembang ini yang harus diwaspadai dan kita harus bersiap apapun itu yang terjadi gitu Betul, ya. Kang. Nah, tapi izin Pak Edi dan juga Kang Virga bolehlah biar tambah seru atau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman media, Kang Teteh yang ingin bertanya terkait sesar Lembang ini boleh kita diskusi bareng di sini. Teh Ati biasanya atau Teh? Boleh Teh? Ya. Nah, Aris ulangi lagi mungkin pertanyaannya, kalau misalkan ada sesar Lembang ini terjadi gitu, wilayah-wilayah mana aja mungkin yang terdampak gitu ya Teh ya? Baik, ya yang terdampak sendiri berdasarkan skenario tadi itu hampir seluruh Jawa Barat khususnya dan juga mungkin ya tetangga kita Banten, DKI Jakarta itu juga akan merasakan getarannya tetapi mungkin dengan skala MMI yang tidak terlalu besar hanya mungkin sekitar 2 atau 3 MMI saja. Tetapi bagi daerah ya seperti yang tadi disebutkan sebelumnya yang terdampak itu adalah wilayah Bandung Raya. Itu yang tadi bisa sampai dengan 6 sampai dengan 8 MMI terutama untuk wilayah KBB, Kabupaten Bandung Barat, terus Kabupaten Bandung, Kota Bandung, mungkin juga di Subang dan juga Purwakarta. Itu yang akan terdampak secara signifikan.
dan berpotensi merusak juga gitu. Karena sebenarnya kita ya balik lagi, yaitu kalau misalnya kita sudah tahu nih potensinya itu seperti itu. Ya, yang diharapkan sebenarnya dari masyarakat itu bagaimana langkah kesiapsiagaannya, baik itu dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, itu yang diharapkan seperti membangun apa ya, mitigasi, mitigasi baik itu struktural maupun yang non strukturalnya. Mitigasi strukturalnya itu seperti apa gitu Kang. Jadi contohnya kita membangun bangunan yang tahan gempa. Ya terutama untuk apa, bangunan-bangunan vital seperti bangunan pemerintahan, rumah sakit dan sekolah-sekolah itu baiknya menggunakan apa, struktur yang kuat. Kalau bisa gitu berdasarkan ini maksimumnya sampai 8 mmi. Jadi bangunan-bangunan vital itu dirancang dengan mampu menahan skala MMI seperti itu yang sesuai dengan potensinya seperti itu. Lalu kita juga harus membangun yaitu rambu-rambu atau jalur evakuasi seperti itu. Karena pada saat keadaan darurat kita tidak tahu gitu. Biasanya kita langsung blank aja gitu ya Kang ya. Biasanya kita akan lupa gitu, lupa arah gitu. Misalnya pada saat di ruangan ini kan biasanya pada saat gempa itu biasanya power atau listrik itu pasti down atau langsung bisa jadi lumpuh juga, mati. Nah, biasanya kalau misalnya kita ada rambu jalur evakuasi seperti exit pointnya di mana, lalu tanda panah jalur evakuasinya kemana, itu akan sangat membantu sekali, terutama bagi orang yang baru datang ke suatu tempat, bisa di pusat perbelanjaan, di pusat apa, misalnya di kantor pemerintahan ataupun di objek-objek wisata lainnya. Itu sangat membantu sekali bagi terutama orang yang baru pertama kali datang. Itu salah satu contoh mitigasi strukturalnya. Ya bisa juga kalau misalnya untuk di apa, kita ya tadi selain bangunan tahan gempa terus juga apa, membangun ya tadi rambu-rambu, lalu ada mitigasi non strukturalnya. Salah satunya dengan adanya diskusi seperti ini yang diselenggarakan oleh teman-teman Diskominfo, kita jadi lebih melek mengenai literasi kebencanaan seperti itu. Jadi memang tujuannya ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mengantisipasi. Kita bisa tahu potensi yang ada seperti ini, bagaimana langkah kewaspadaan yang kita buat. Itu jadinya mitigasi non struktural adalah seperti ini, adanya literasi pendidikan seperti ini, sosialisasi, lalu mungkin dari pemerintahnya sendiri itu bisa mengeluarkan perda atau peraturan terkait misalnya apa ya, tata ruang wilayahnya itu sendiri itu seperti apa, itu perlu diatur agar pada saat memang kejadian bencana tidak hanya bencana gempa bumi saja, tetapi bencana lainnya seperti banjir dan lain sebagainya itu lebih tertata dengan baik seperti itu, Kang. Tuh, betul ya. Dari tadi beberapa wilayah mah udah pasti terdampak aja Bandung dan sekitarnya mah ya. Tapi sekali lagi yang tadi kata Kang Virga, dan ini untuk warga Bandung juga, diskusi kali ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, dan ini minimal tadi kata Kang Virga kita bisa mengantisipasi di kala bencana itu datang atau hadir, apalagi terkait sesar Lembang ini. Ada lagi Akang Teteh yang ingin diskusi lagi? Boleh? Boleh Kak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Jadi ini tadi terkait literasi terkait bencana ini kepada masyarakat sendiri seperti apa sih Kang? Mungkin Dari izin Pak Edi dulu boleh, dari Pak Kira komentar boleh dari Pak enggak? Baik, terima kasih. Ini yang menjadi PR besar bukan cuma di Bandung ya, tetapi di Indonesia. Karena Indonesia itu memang secara geologis dia mempunyai orang bilang supermarketnya bencana. Tetapi literasi untuk mitigasi ini yang masih sangat jelek. Nah, Bandung saja misalkan yang kita ketahui ya, semua sudah melek dengan media sosial, harapannya salah satunya seperti yang dilakukan hari ini menjadi sumber yang valid untuk bisa tersampaikan kepada masyarakat. Tadi satu sisi kita tidak ingin menakut-nakuti masyarakat, karena gempa bumi itu secara alami dia akan terjadi dimanapun. Dan kebetulan tadi Bandung dengan keindahannya tetapi di bagian utara kita punya ancaman. Sekali lagi bukan menakut-nakuti, tetapi kita harus tetap waspada. Ini yang menjadi PR besar, bagaimana apa yang kita lakukan hasil penelitian terkait sesar Lembang itu sampai kepada masyarakat, tetapi masyarakat bukan berarti menjadi takut dalam artian harus kemudian pindah dari Lembang, tetapi bagaimana mewaspadai itu. Salah satu hal yang tadi sampaikan Mas Birga, misalkan pemetaan di tiap RT harusnya sudah ada tuh. RT itu punya pemetaan. Jadi jika terjadi gempa itu dia harus lari kemana, titik kumpulnya. Atau kita sendiri di rumah, mungkin nggak tahu nih di ruangan ini, apakah lampu itu kalau bergerak gempa, apakah dia kokoh, atau jam dinding ini misalkan dia kokoh juga. Karena kalau di negara-negara lain, Jepang lah misalkan, setiap apalagi di ruang-ruang sosial yang sifatnya seperti ini, orang datang di sekolah gitu ya, itu semua misalkan termasuk lemari itu ditempel ke tembok, meja-meja itu harus kokoh. Karena yang kita tahu itu kan gempa bumi itu yang menjadikan korban itu adalah runtuhannya ya, bukan gempa buminya. Tetapi akibat goyangannya itu bangunan runtuh, di saat manusia berlari, disitulah dia kena. Disitulah menjadi korban. Makanya negara-negara maju itu ini tidak cuma bagus saja, tetapi dia tahan. Jadi di saat ada gempa itu kan ada lagunya tuh. Di saat ada gempa, lindungi kepala, berlindung di kolong meja gitu kan. Itu di negara lain sudah seperti itu. Tetapi di kita mungkin ya infrastrukturnya tuh yang belum banyak seperti itu. Sehingga kalaupun gempanya itu kecil, bisa berdampak besar bencananya. Tetapi di negara lain mungkin dengan tadi infrastrukturnya bagus, gempanya besar, korbannya lebih sedikit. Sehingga ini tadi kembali, ini menjadi PR buat kita, bagaimana literasi mitigasi kepada masyarakat ini menjadi hal yang harus terus kita gali ya. Sehingga masyarakat itu waspada, bukan menakut-nakuti, tetapi dia makin waspada, makin care, oh iya daerah kita ini seperti ini. Berarti kita harus langkahnya seperti apa itu. Yang kedua tadi yang barusan literasi, yang keduanya itu mohon maaf Mas, tadi yang kedua tuh pertanyaannya saya juga jadi Ya kan rata-rata kalau ada gempa, kalau nggak salah nih, kalau ada gempa tuh rata-rata orang tuh upload heula, nonton heula gitu ya, meureunnya Kang. betul. Nah Gak ada itu. salah satunya ya. Emang kemarin tadi saya dengan Ibu ngobrol. Kemarin kebetulan minggu kemarin saya lagi penelitian mencari sumber gempa di daerah Aji Barang, Purwokerto, Banyumas. Kebetulan pas gempa kemarin di pantai selatan Garut itu jam setengah 12 malam mungkin ya. Semua orang lari dari hotel itu keluar. Itu yang menjadi lucu dah buat kita itu ya, yang melihat. Orang kan berpakaian seadanya karena takut kan. Nah, hal yang seperti sepele seperti itu, tetapi kalau kita tahu bahwa daerah kita ini rawan dengan gempa bumi, ya seharusnya misalkan malam itu kita jadi saat tertidur itu rapih dalam artian
Oke, jika lo terjadi gempa itu lari itu kita dalam keadaan tertutup. Kemudian kalau di daerah-daerah lain misalkan atau negara-negara lain itu kita sudah menyiapkan tas seperti tas Doraemon gitu. Semua perlengkapan ada di situ. Sehingga di saat lari itu membawa tas itu. Tetapi ini kembali lagi kepada kita masyarakat seberapa jauh kita ngeh dengan potensi itu. Semakin kita tahu harusnya ya, semakin sadar. Bukan semakin kita tahu itu seolah-olah apalagi tadi kembali kalau gempa itu sampai saat ini tidak ada alat yang bisa mendeteksi. Beda dengan tsunami. Kalau tsunami itu karena akibat gempanya di dasar laut, gelombangnya direkam oleh namanya early warning system untuk tsunami, sehingga tsunami-nya bisa dideteksi kemungkinan ada tsunami atau tidak. Tetapi kalau gempa ini tidak ada alat saat ini yang bisa mendeteksi kapan gempa itu akan terjadi. Potensinya kita tahu, sesar Lembang potensinya gini-gini. Tapi kapan sesar Lembang itu ada, Mas Virga aja yang mendeteksi, mudah-mudahan memang tidak ada aktivitas itu, mudah-mudahan ya bukan berarti kemudian kita lalai, sesar Lembang diam kok tidak ada gempanya. Tadi karena secara teoritis kalau dia diam itu sebenarnya dia mengumpulkan tenaga secara teoritis. Tetapi kembali ini bukan menakut-nakuti, tetapi secara teoritis kalau gempa itu patahan itu diam, dia akan potensi menghasilkan gempa yang lebih besar dibanding dengan gempanya setiap kali dia mengeluarkan energi seperti itu. Jadi kembali harapannya memang apa yang kami lakukan dari riset tentang gempa ini kemudian disampaikan kepada yang berhak untuk lebih bisa mendekatkan kepada masyarakat. Nah itu yang kita harus lakukan. Artinya kolaborasi dari kami tim riset, kemudian di sini mungkin ada pemerintah daerah, sampai pemerintah daerah itu sampai tingkat RT itu. Yang kami lakukan di Lembang itu, kita mengumpulkan RT RW itu, dan itu yang harusnya dilakukan lebih sering lagi. Apalagi misalkan kalau sesar Lembang, kita sudah tahu potensinya. Itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu dulu. Atau juga bisa bekerja sama mungkin dengan dinas pendidikan ke anak-anak sekolah dari usia dini, jadi mereka bisa aware dan tahu gitu ketika ada bencana datang ya. Iya. Kang Virga mungkin menambahkan? Iya, izin tadi yang untuk BMKG sendiri terkait literasi kebencanaan yang kami lakukan, selain kami sebagai utamanya tupoksinya sebagai penyedia informasi terkait MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu, kita juga melakukan sosialisasi Kang Fauzi ya. Itu kita ada yang namanya kegiatan BMKG Goes to School. Itu biasanya kita menyasar pendidikan dari segala jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA dan juga perguruan tinggi. Itu saat ini kita juga sudah melakukannya. Tetapi memang karena keterbatasan SDM itu kita mungkin menggandeng juga dengan teman-teman stakeholder lainnya seperti BNPB dan organisasi non pemerintah. Seperti kita saat ini sedang kerjasama dengan Yayasan Save the Children Indonesia maupun Yayasan SIP Indonesia, kita melakukan literasi kebencanaan. Kalau di saat ini yang di Kabupaten Bandung terkait perubahan iklim dan juga ada terkait juga tentang kegempaannya juga. Nah, selain kegiatan BMKG Goes to School, kita juga ada kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang mungkin pada akhir bulan kemarin, kita tepatnya pada tanggal 29.30 kita melakukan identifikasi untuk kegiatan tsunami ready-nya di wilayah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya kemarin, dan juga melakukan BMKG Goes to School ke 2 sekolah, ke SMKN 2 Cipatujah dan juga ke SMPN 1 Cipatujah. Di sana kita memberikan edukasi dan sosialisasi terkait potensi kebencanaan di sekitar Kabupaten Tasikmalaya, di mana kalau untuk Tasik sendiri kan dia berpotensinya lebih untuk sesarnya belum ada gitu yang terdekat mungkin dari Garut Selatan, tetapi dia potensi dari megatrustnya yang berpotensi tsunami seperti itu. Itu juga kita lakukan. Dan untuk di sekitar wilayah Bandung itu kita melakukan tadi yang BMKG Goes to School, lalu sosialisasi seperti undangan dari teman-teman BPBD dan juga kemarin dari media TVRI, itu kita melakukan sosialisasi seperti itu Kang. Dan terkait tadi untuk yang apa lagi ya?
yang oh ya. Iya. Iya. Iya, betul sekali, Kang. Sebenarnya yang dinamakan bencana gitu kan, kalau misalnya kita buka Perka BNPB ya, nomor 24 tahun 2007 atau 2008 ya. Itu yang dinamakan bahaya itu kan dia ada kaitannya konteksnya dengan manusia terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Di sini ada kaitannya dengan yaitu objeknya manusia. Itu yang dinamakan dengan bencana. Sebenarnya dengan adanya alih fungsi lahan berarti kan dia ada manusia di situ dan keterpaparannya itu dia resikonya itu sangat bergantung dengan kapasitasnya baik itu dari kondisi bangunannya itu sendiri, pengetahuannya orang itu sendiri, apakah dia sudah melek bencana atau belum gitu. Itu yang akan mungkin bisa menyelamatkan orang itu pada saat kejadian bencana seperti itu, Kang. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak kejadian gempa di pulau yang kosong gitu, tidak ada penghuninya, itu tidak akan menimbulkan bencana. Tetapi karena memang konteksnya di sini terutama di Lembang itu sendiri sudah penuh dengan ini, jadi berpotensi tingkat resikonya akan juga semakin tinggi gitu terhadap kalau misalnya ada terjadi sesar Lembang itu bergoyang seperti itu, Kang. Ya tadi udah jawaban dari Pak Edi dan juga Kang Virga, mudah-mudahan ini terjawab ya. Tapi izin untuk Akang Teteh selanjutnya nanti yang ingin bertanya boleh nanti di sesi doorstop karena tinggal beberapa saat lagi nih kita udah di penghujung acara. Nah untuk Pak Edi dan juga Kang Virga, mungkin di sesi terakhir ini apa yang ingin disampaikan sama atau Pak Edi sendiri atau Kang Virga kepada masyarakat yang tadi sekali lagi nih harus mengingatkan sama masyarakat Kota Bandung dalam diskusi terkait sesar Lembang ini bukan untuk menakut-nakuti tapi minimal kita sudah mempersiapkan, minimal kita udah sadar lah ketika itu terjadi. Tapi Pak Edi berarti sampai saat ini juga belum tahu ya kapan, belum bisa keteliti sampai ke situ. Memang kalau yang namanya bencana kan kita nggak tahu kapan akan datangnya. Tapi untuk sejauh ini juga tidak akan tahu juga sesar Lembang teh kapan diperkirakannya eh gimana gitu Pak Edi. Baik, Mangga. baik, terima kasih Kang Haris. Menjadi menarik tadi nambahin untuk pertanyaan tadi. Jadi secara tidak langsung ya penggunaan lahan itu tidak ada aktivitas dengan memicu kejadian gempa. Tetapi karena kita tahu di sesar Lembang itu sudah jelas potensinya, harusnya memang infrastruktur di situ kalaupun dibangun itu harus ada building code-nya. Jadi memperhatikan bagaimana membangun itu spek yang paling hebat jika terjadi gempa di Lembang itu seperti apa. Tetapi ya artinya ini kembali kepada RT RW dari pemerintah akan seperti apa sesar Lembang. Tetapi kembali kalau di sana menjadi pusat populasi, ya kita tahu sekarang Lembang seperti itu, ya ancamannya akan besar juga jika sesar Lembang itu bergerak. Nah kemudian bagaimana dengan kemungkinan sesar Lembang itu bergerak? Hasil penelitian teman kami tadi Mas Mudrik, kebetulan satu tim penelitian gempa. Jadi dari hasil penelitian Mas Mudrik itu disampaikan bahwa range waktu, ini kita di penelitian sesar itu ada namanya carbon dating yang kita ukur waktu kapan dia terakhir bergerak. Jadi kalau lihat range waktunya sesar Lembang itu memang sekitar 500 tahun periode. Jadi sesar yang menghasilkan gempa bumi itu akan berulang tahun, siklus. Jadi kalau sesar Lembang pernah bergerak, pasti dia akan bergerak lagi. Seperti itu. Nah, range waktunya itu sesar Lembang itu hasil penelitian datingnya itu 500 tahunan. Dan sekarang ini masanya untuk bergerak. Tetapi kembali lagi ya, itu adalah masa geologi. Bisa hari ini, tahun depan, atau boleh jadi range waktunya 100 tahun yang akan datang. Karena waktunya panjang. Tetapi kalau hasil riset seperti itu. Jadi ini adalah masanya.
Tetapi sekali lagi bukan menakut-nakuti nih, masanya tuh kita 100 tahun lagi. Bukan berarti dengan 100 tahun kemudian wah umur saya udah berapa. Tetapi kewaspadaan itu yang justru harus digali, ditingkatkan. Jadi kembali hasil riset itu ujung-ujungnya bagaimana kemudian masyarakat mewaspadai itu. Sehingga kalau itu terjadi dampak negatifnya sangat kecil. Jadi seperti itu. Jadi secara alat memang tidak ada. Nggak ada ya. Makanya kita hanya bisa memonitoring dengan tadi GPS geodetik itu. Sesar Lembang itu secara hasil penelitian Mas Mudik itu antara 1 sampai 2 mili per tahun dia bergerak. Walaupun kecil, dia tetap bergerak. Karena hitungannya nanti geologi, hitungannya waktu jangka panjang. Sehingga kalau sekian puluh tahun, 2 cm per tahun, dia berarti bergeraknya akumulasi itu. Tetap nanti di saat dia bergerak besar, dia akan potensi menghasilkan gempa. Jadi kalau tadi kembali sesar Lembang itu antara 6 sampai 7, dibandingkan dengan panjang sesar Lembang itu sekitar 29 km dari Bandung Timur sampai Padalarang sana. Jikalau itu bergerak bersamaan, ya itu akan menghasilkan gempa yang cukup besar, sehingga resikonya besar. Ya kita berharap memang kalaupun mau terjadi sedikit-sedikit lah. Ya. Si ulang tahun ini teh nggak usah langsung ini ya, sesar Lembang ulang tahun teh nggak usah langsung gede ya. Berharapnya mah seperti itu. Sehingga akumulasi energinya itu dia dikeluarkan sedikit-sedikit. Ya mohon maaf kalau gunung api misalkan sedikit-sedikit meletus sehingga tidak besar eksplosif. Nah seperti itu. Betul. Ya. Dan mungkin Pak Edi, dari Pak Edi sendiri himbauan apa kepada masyarakat yang ingin disampaikan dari teman-teman BRIN? Kembali lagi bahwa hasil riset itu ya memang seperti itu adanya. Bahwa sesar Lembang itu adalah sesar aktif yang mempunyai potensi gempa sangat besar jika sesar itu bergerak. Nah yang harus kita waspadai adalah satu tadi bagaimana kita tahu informasi yang benar. Karena di media sosial itu sering kita melihat, membaca sesar Lembang akan seperti ini. Malah Pak Mudik tadi di TikTok itu disebutkan di sawah belah gitu ya. Ini sesar Lembang sudah bergerak nih, tanda tanya sesar. Padahal itu bukan ya? Bukan, itu salah. Nah artinya masyarakat harus mencari informasi yang jelas. Ya di webnya kami di BRIN, kemudian di media sosial kami juga ada tentang informasi itu. Sekali lagi masyarakat harus mencari informasi yang jelas terkait dengan potensi sesar Lembang itu sehingga tidak gampang terkecoh. Kalau hal ini yang terjadi ya masyarakat itu mudah seperti itu yang ya seolah-olah jadi apa yang kami lakukan itu kembali lagi itu mengancam sehingga masyarakat diharuskan relokasi gitu kan, dan itu tidak benar gitu kan. Jadi kembali cari informasi yang benar. Yang kedua, setelah kita mencari informasi yang benar, kita melakukan dari hal-hal yang terkecil. Tadi kalau di tempat seperti ini perkantoran, apakah sudah safety nih alat-alat yang ditempel di dinding, atau di sekolah ini terutama. Karena di sekolah itu ya mohon maaf infrastruktur kita kan di sekolah masih relatif seperti itu. Jangankan nanti kita berlindung di kolong meja, mejanya hancur gitu kan. Nah itu yang kita khawatirkan kan. Jadi artinya kita mulai lakukan hal yang terkecil. Misalkan lah yang gampang kita bisa menyiapkan di rumah isi tas kita dengan obat-obatan apapun gitu ya. Sehingga jikalau itu terjadi minimal kita sudah punya bekal. Bekal dalam artian kalau misalkan kita akhirnya harus merasakan bagaimana gempa itu besar, kemudian kita terkungkung oleh itu, minimal ada hal yang bisa untuk menyelamatkan diri kita lah dengan apa yang kita lakukan. Itu dulu mungkin Kang Aris. Terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Edi ini bisa bermanfaat ya untuk masyarakat Kota Bandung, dan benar tadi kesadaran dari diri kita dan infrastruktur mungkin yang harus dibenahi di terkait bila terjadinya sesar Lembang ini terjadi. Hatur nuhun Pak Edi. Dan mungkin dari Kang Virga, apa yang ingin disampaikan? Aduh, hari sampai lupa nama Kang Virga saking fokus ke ini nih masalah bencana ini ya. Kang Virga, apa yang ingin disampaikan dan himbauan apa kepada masyarakat Kota Bandung dari BMKG, mangga Kang? Ya, baik. Sama seperti halnya dari yang Pak Edi utarakan tadi, kita yaitu harus aware terhadap kebencanaan dengan melek
mengenai literasi kebencanaan. Jadi tidak hanya menelan mentah-mentah informasi yang ada di medsos, karena kita harus meng-cross-checknya juga ke instansi terkait, baik itu ke BMKG, ke BRIN, ataupun ke misalnya gunung api ke PVMBG dan lain sebagainya seperti itu. Nah, eh, tadi tadi juga sebelumnya sudah disinggung mengenai mitigasi kebencanaan tadi, mitigasi struktural dan non struktural itu yang harus terus diterapkan. Misalnya pada saat kemarin juga pada saat ini dengan Prof Irwan Melano dan Bu Ane PLH BPBD Kabupaten Provinsi Jawa Barat itu sempat berdiskusi kami di sela-sela acara dialog di TV stasiun TV tersebut terkait pada saat terjadi bencana terutama gempa bumi itu Prof Irwan itu menceritakan bahwa kebanyakan itu korban itu pada saat melakukan evakuasi. Nah, evakuasinya sudah benar, tetapi timingnya yang kurang tepat seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat terjadi gempa itu misalnya pada saat kita di lantai yang tinggi, sebisa mungkin kita lakukan langkah itu tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Edi tadi, drop, cover, and hold on. Yaitu drop itu menunduk. Kita merunduk, lalu cover, kita melindungi objek vital kita, bagian kepala terutama, bisa menggunakan bantalan kursi ataupun dengan tas ataupun dengan tangan. Lalu kita hold on, itu berpegangan, baik itu bisa di bawah meja ataupun di struktur kolom bangunan itu yang kuat. Nah, itu pada saat itu Prof Irwan itu menceritakan yaitu tadi korbannya kebanyakan pada saat di tangga maupun di lantai 1. Karena pada saat gempa biasanya bangunan tinggi itu yang kolaps itu justru bangunan lantai 1-nya. Dan korbannya juga kebanyakan pada saat evakuasi itu terinjak-injak juga. Nah, sebaiknya pada saat kita berada di lantai tinggi sebisa mungkin tadi kita melakukan evakuasi mandiri di tempat. Setelah gempa itu mereda, baru kita evakuasi melalui jalur evakuasi yang ada. Ya, intinya jangan menggunakan biasa lift, kita menggunakan tangga darurat dan berkumpul di titik kumpul yang aman, yang terhindar dari objek yang mungkin roboh pada saat mungkin nanti ada gempa susulan seperti itu. Nah, itu dia yang menarik. Memang kebanyakan dari yang Prof Irwan ceritakan itu korban itu pada di lantai 1 dan efek dari robohnya bangunan tinggi itu, dia itu tidak robohnya itu misalnya menyamping. Tetapi kebanyakan contoh di Palu itu lantai 1, lantai 2-nya itu yang ambles jadi bruk gitu. Jadi ambles. Jadi kebanyakan korbannya itu karena amblesannya itu. Karena dari para korban itu yaitu terlalu terburu-buru langsung melakukan evakuasi. Tetapi hal yang ditekankan di sini kita sebisa mungkin untuk evakuasi di tempat yang aman dulu. Jangan setelah gempa itu mereda baru kita lakukan langkah evakuasi tersebut ke jalur ke titik kumpul seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Kang. Terima kasih. Betul, Kang Virga, hatur nuhun ya. Memang biasanya panik berlebih, kita nggak tahu harus gimana, hilang arah, itu yang biasanya terjadi hingga terjadinya tadi ada yang keinjak, terus juga saat evakuasinya itu ya Kang Virga ya. Nah, alhamdulillah juga nih udah nggak kerasa. Terima kasih Pak Edi, terus juga Kang Virga. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ini bukan menakut-nakuti, tapi untuk minimal kita sebagai masyarakat aware terhadap bencana apapun itu. Sebenarnya bencana bukan terkait Sesar Lembang aja gitu. Bencana apapun itu kita harus tetap aware dan waspada tentunya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Kang Virga dan juga Pak Edi, dan terima kasih juga untuk warga Bandung yang sudah menyaksikan Bandung Menjawab pada edisi hari ini, yang sudah menyaksikan tentunya di YouTube-nya Diskominfo Kota Bandung. Sampai ketemu lagi di Bandung Menjawab edisi selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan mungkin Haris mewakili kedua narasumber, Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.